login, cari dan klik menu materi terlebih dahulu, kemudian klik parameter pencarian, kemudian centang pendidikan agama Islam, ya, kemudian 10 mungkin, ya. Ini pertemuan 7 bab 3, aku selalu dekat dengan Allah. Ini materi bab 3 yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Untuk membaca dan mempelajarinya silakan klik detail. Ya, baca dan pelajari materi bab 3 ini selengkapnya silakan klik materi bab 3. Ya. Nah, ini merupakan sampul buku LKS kelas 10 dan buku ini dipakai sampai 2 semester. Jangan lupa untuk selesai semester 1 masih dipakai semester 2. Beda dengan buku LKS yang lain. Hanya buku agama saja yang masih berlaku sampai 2 semester, ya, semester 1 sampai semester 2. Maka dari itu jika LKS yang lain sudah ganti, maka buku agama ini kalian simpan. Ya, untuk kita baca terlebih dahulu, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini kita mempelajari Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekali lagi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Asmaul Husna itu merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ya, maka dari itu kita berdoa, kita memakai dan menyebut Asmaul Husna, dan ini merupakan sesuai hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tis'atun wa tis'ina isman mi'atun, ya, illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, ya. Kemudian illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Ya. Dalam hal ini ada 6 Asmaul Husna yang kita pelajari, ya, dari 99 ini. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami, dan keenam Al-Adl, yang ketujuh Al-Akhir. Nah, ada 7 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Untuk yang pertama Al-Karim, ya, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia. Kemudian Al-Mu'min mempunyai arti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf saya ulang.
Yang kita pelajari Asmaul Husna ini ada 7. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Ya, ini kalian baca di rumah. Ya, untuk saya jelaskan hanya beberapa hal. Yang pertama Al-Karim, Allah mempunyai arti yang maha mulia. Secara istilah, ya, Al-Karim diartikan bahwa Allah SWT yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah rezeki kepada semua makhluknya. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah SWT senantiasa memberi, tidak pernah berhenti pemberiannya. Ya, ini karena mempunyai arti mulia yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Ini Allah yang selalu memberi kenikmatan kepada makhluknya. Oleh karena itu manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Oleh karena itu kita sebagai manusia juga harus dermawan kepada orang lain. Ya. Kemudian al-mu'min secara bahasa artinya berasal dari kata aminah yang berarti kebenaran. Ya, ketenangan hati dan aman. Yang al-mu'min ini yang kita ketahui Allah memberi kenyamanan pada makhluknya. Oleh karena itu kita menjadi manusia yang bersosial harus juga memberi kenyamanan kepada keluarga kita, teman-teman kita atau masyarakat. Kemudian al-wakil, ini Allah yang maha mewakili dan memelihara. Ya. Kemudian al-matin, Allah yang maha kukuh. Al-jami artinya Allah yang maha mengumpulkan atau menghimpun. Nah, ini arti bedanya al-jami sama al-akhir apa? Al-adil artinya maha adil. Ya, kita harus adil. Al-akhir artinya yang maha akhir. Tadi al-jami maha mengumpulkan, kalau al-akhir ini adalah Allah yang maha akhir. Nah, di mana letaknya? Ya. Perbedaannya di mana? Ya. Di sini kita harus bisa membedakan di antara al-akhir dan al-jami. Al-jami itu maha mengumpulkan, al-akhir ini yang maha akhir. Allah maha kekal tatkala semua makhluk hancur, ya, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Orang yang mengisahkan al-akhir akan menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup lainnya. Tidak ada permintaan kepada selain Allah, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepada Allah. Karena sungguh akhir kesudahan hanya pada Rabb-Nya, kita seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku yang harus kita jalankan sesuai Asmaul Husna. Yang pertama, Allah Maha Mulia Al-Karim, maka kita sebagai hamba Allah harus memiliki keluhuran, budi, dan gemar memberi terhadap sesama. Ini Al-Karim. Kemudian Al-Mu'min, kita sebagai hamba Allah yang dapat memberi rasa aman dan ketentraman terhadap makhluk yang lain. Kemudian Al-Wakil, kita sebagai hamba Allah, ya, kita harus hidup secara optimis karena Allah akan menolong hambanya yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Al-Wakil, ya. Kemudian Al-Matin, Allah yang maha kokoh, maka jadilah hamba dan khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Kemudian Al-Jami, Allah maha mengumpulkan, maka jadilah katalisator terbentuknya persatuan dan kesatuan umat untuk terbentuknya satu kesatuan sistem. Kemudian yang
Kedelapan al-adl, ketujuh keenam al-adl, yaitu Allah yang maha adil, dapat mewujudkan melalui keteladanan, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun itu saudara atau teman kita, lalu menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Ini Allah maha adil. Kita bentar lanjut. Untuk yang al-akhir, Allah yang maha akhir ini, kita sebagai manusia hamba Allah yang selalu berhati-hati dalam berbuat sesuatu di dunia ini dan siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka menjalani tugas sebagai khalifah di bumi ini. Seperti itu. Untuk hal-hal yang lain mungkin kita bisa sharing atau bertanya di komentar di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Sampai bertemu untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.